Halo, hari ini jumpa lagi dengan The PA Family. Hari ini saya mau menceritakan tentang seorang istri atau ibu yang disakiti hatinya oleh sang suami yang difitnah. Oke, kita langsung saja di pokok ceritanya, teman-teman. Disimak aja, teman-teman. Ini ceritanya sangat menarik untuk didengarkan dan bisa buat pelajaran untuk hidup kita dalam menjalin rumah tangga yang sakinah, wamadah, dan warohmah. Awal mula di sebuah desa, tepatnya di Jawa Timur, hidup seorang keluarga yang dibilang sudah makmur lah ya, sudah bahagia gitu. Sang suami bekerja sebagai tukang kayu di suatu tempat di kota, tepatnya di ibu kota Jawa Timur ya, Surabaya ya. Dan sang istri bekerja sebagai pedagang di pasar malam di desa. Ya, penghasilan nggak menentu, tapi keluarga itu bahagia, bisa mencukupi anak-anaknya dan untuk mensekolahkan anak-anaknya itu sudah cukup. Di suatu ketika waktu itu ada tragedi di Surabaya, masalah tentang suaminya ini. Si bosnya ini bangkrut, teman-teman. Terus dipecatlah sang suami, akhirnya menganggur. Dan sumber penghasilan menjadi tumpuan seorang istri yang kerjanya jualan di pasar malam ya, tapi nggak tentu itu. Setelah itu sang suami menganggur cukup lama, berbulan-bulan, dan kebutuhan ekonomi juga semakin meningkat. Sang istri pun menegur, kenapa bapak nggak kerja? Jawab sang istri, sang bapak malah marah-marah. Di situ terlibat pertengkaran yang besar ya, sampai bilang sang suami ingin menceraikan sang istri, tapi sang istri tetap sabar. Dan di saat yang bertepatan itu biaya sekolah anak-anaknya itu sudah mulai besar ya, teman-teman. Keluarga ini mempunyai
3 anak, 2 laki-laki 1 perempuan. Yang nomor 1 itu sudah masuk SMA. Yang nomor 2 baru SD. Yang terakhir itu mau masuk TK. Disitulah masalah awal mula bertepatan juga masuk daftar sekolah itu bebarengan. Anak nomor 1, anak nomor 2 juga anak nomor 3 itu berbarengan masuk sekolah. Jadi butuh uang banyak untuk menyekolahkan anak-anaknya. Tapi sang suami gak ada respon sama sekali. Dan sosok istri ini adalah sosok ibu ini, nalurinya sangat tinggi. Dia gak tega kalau sampai anaknya gak sekolah. Lah, sang istri ini akhirnya nekatlah bekerja merantau di kota Surabaya. Tapi sang suami gak mau, gak mengizinkan sang istri. Tapi pikir-pikir sang istri, gimana lagi kalau gak ada pemasukan, sang suami pun gak kerja. Akhirnya lah sang istri nekat meninggalkan suami dan anak-anaknya untuk bekerja di Surabaya. Lah, disitulah sang suami lebih marah lagi. Akhirnya sang suami menceraikanlah istrinya. Dia marah besar karena sang istri gak mau menurut dengan suaminya. Akhirnya perceraian itu pun terjadi. Keluarga ini pecah belah, dan anak-anaknya ini ikut bapaknya. Dan mulai kecil sampai besar bapaknya yang mengurusi. Anak-anaknya nggak tahu bahwa betapa besarnya pengorbanan sang ibu. Setiap sang ibu mengirim uang, anak-anaknya nggak tahu kalau itu adalah kiriman ibunya yang diterima oleh sang suami, mantan sang suami itu. Akhirnya lama-kelamaan anak-anaknya itu diracunilah pikirannya oleh bapaknya sendiri, bahwa ibunya itu bekerja hanya nggak halal lah, pekerjaannya ya jadi wanita penghibur lah. Sampai-sampai anaknya benci dan gak mau ketemu sama ibunya. Setelah berjalan hampir 2 tahun, anak-anaknya
sudah benci sama ibunya, dan ibunya pun gak bisa nemuin anak-anaknya. Waktu itu ibunya izin sama majikannya yang di Surabaya untuk menemuin anak-anaknya. Ternyata setelah ibunya menemuin anak-anaknya, anaknya nggak mau ketemu sama ibunya karena habis diracunilah pikiran-pikiran itu oleh bapaknya sendiri. Anaknya sangat benci sekali. Habis itu ibunya nangis bersedih. Kenapa anak-anakku kok sampai seperti itu? Ada apa ini? Apakah anak-anakku nggak tahu kalau setiap bulan itu aku mengirimi uang itu untuk biaya sekolah anak-anakku? Dan waktu itu bapaknya anak-anak ini terlihat sangat benci dan takut ketahuan sama anak-anak sendiri kalau kebohongannya bapaknya ini terbongkar oleh anak-anaknya sendiri. Akhirnya si anak-anaknya ini diracunilah omong-omongan yang bukan faktanya. Disitulah anak-anaknya semakin benci sama ibunya. Dan suatu ketika anak pertamanya ini telah menemukan seorang gadis desa yang cantik, juga mempesona. Tapi sayangnya si gadis desa ini ternyata janda. Janda anak satu. Tapi namanya cinta, mau diapain lagi? Di situ anaknya yang pertama ini akhirnya meminta bapaknya untuk melamar si janda tersebut. Dan anaknya ini setelah melamar akhirnya menikahlah dengan si janda tersebut. Dan waktu menikah, sang ibu tahu kalau anaknya mau menikah. Sang ibu tahu karena dikasih tahu oleh tetangganya yang dulu. Akhirnya datanglah si ibu ini ke pernikahan anaknya. Bersama keluarga besarnya sang ibu. Ternyata sambutan sang anak nggak mau ditemuin sama ibunya sendiri. Dan bapaknya pun marah-marah. Lah si menantu ini nggak tahu kisah-kisahnya. Si menantu juga diracunin oleh bapaknya. Akhirnya
benci juga menantu ini sama ibunya. Ibunya sungguh-sungguh menangis. Dia nggak menyangka begitu tega si anak sama ibunya. Begitu tega juga si bapak itu telah memfitnah dia kepada anak-anaknya. Dia berdoa sepanjang malam. Dia meminta kepada Yang Maha Kuasa untuk menunjukkan jalan kebenaran. Dan bapaknya juga lama-kelamaan dia takut bahwa kebohongannya kepada anaknya, dia takut ketahuan. Akhirnya dia mencoba untuk cara jahat dengan main santet. Disantetlah sang mantan istri sampai sang mantan istri itu muntah darah, gak bisa buang air kecil, gak bisa buang air besar, sampai terkapar berhari-hari. Habis itu datanglah seorang laki-laki yang di situ dia juga seorang duda. Dibawalah ibu itu ke orang paranormal. Di paranormal sana, paranormal menyatakan bahwa ini adalah santet yang dilakukan oleh mantan suaminya. Sampai habis puluhan juta sang istri untuk mengobati dirinya sendiri. Ternyata hasilnya juga nol, gak ada apa-apanya, gak ada kesembuhan. Di situ sang istri sudah pasrah sama Yang Maha Kuasa. Dan lama-kelamaan sang istri itu juga akhirnya menikah dengan duda itu. Sudah hidup tenang, sudah bahagia, tapi sang istri masih merasa ada yang kurang, dikarenakan dia masih belum bisa ketemu dengan ketiga anaknya tersebut. Sang suami baru pun juga menyadari dia sangat sabar. Dia orangnya juga pengertian. Akhirnya calon menantu hamil. Nah, di situ menantunya sudah hamil 9 bulan. Gak lama melahirkan anak perempuan. Sang menantu pun masih belum sadar kalau ibunya itu sangat-sangat baik sebetulnya. Akhirnya
Sang menantu juga ikut-ikutan benci. Dia nggak mau ditemuin sama ibunya. Setelah itu ada seorang pemuda yang datang ke rumahnya, dikarenakan kakaknya ini mengajak pemuda itu. Ternyata pemuda itu orang pintar, ya sebut saja seperti paranormal. Dia tahu kenapa sampai dia benci sama mertuanya. Akhirnya si pemuda itu mengobati menantunya itu. Ternyata dia sadar, kenapa kok sampai saya begini, benci sama ibu mertua saya. Akhirnya singkat cerita, si menantu ini minta tolong si pemuda tersebut untuk menyembuhkan saudara-saudaranya dan suaminya oleh pengaruh mertua lakinya itu. Setelah itu lelaki itu menyarankan untuk banyak-banyak istighfar dan banyak-banyak sholawat dan berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Dan prosesnya juga lama, gak sekejap mata, dan prosesnya juga lama banget, sampai akhirnya sang menantu teleponlah dengan ibu mertuanya, dan dia minta maaf kepada ibu mertuanya. Sang ibu mertua juga memaafkan. Ibu mertua juga bilang kalau dia salah. Sang ibu mertua itu sangat-sangat baik, dan orangnya itu sangat-sangat ya ikhlas lah. Difitnah, dijauhin dengan anak-anaknya sama mantan suaminya, tapi dia masih kekeh. Dia percaya bahwa Yang Maha Kuasa itu lebih tahu mana yang baik dan mana yang jelek. Di situ akhirnya sang pemuda itu minta tolong sama menantunya ibu itu untuk ditemukan oleh mertuanya. Setelah ditemukan oleh mertuanya, sang pemuda itu bilang bahwa ini semua yang melakukan adalah mantan suaminya. Akhirnya
sang pemuda itu menyarankan sang ibu untuk selalu berdoa dan berdoa. Dan sang pemuda itu bilang bahwa dia akan ditemukan sama anaknya nggak lama lagi. Sang pemuda itu juga bilang di waktu dekat ini anak-anaknya akan kesini, tapi cuma butuh uang. Dan sang pemuda itu menasihati suami ibu itu. Dinasihatilah oleh sang pemuda, bapak harus sabar ya, bapak nggak boleh marah-marah, bapak harus ikhlas, itu juga anak bapak. Akhirnya sang pemuda itu pulang. Di tengah-tengah perjalanan diguyur hujan yang sangat-sangat lebat. Sang pemuda itu berteduh. Setelah dia berteduh, datanglah seorang pengemis, tapi dia gak minta uang. Sang pemuda itu heran, dikasih uang kok gak mau. Tapi pengemis itu bilang, si pengemis itu bilang ke pemuda itu, dia bilang, kau harus kuat nak, kau harus kuat. Semua ini ucapanmu itu adalah doa. Karena kamu mempunyai kelebihan dalam ucapanmu, jadi harus berhati-hatilah dalam berucap. Dan waktu pemuda itu menundukkan kepalanya, sang pengemis itu sudah hilang. Akhirnya hujan pun reda. Sang pemuda melanjutkan perjalanannya menuju ke rumahnya. Setibanya di rumah, sang pemuda dikasih petunjuk lewat mimpi. Sang pemuda bilang, mimpi itu seperti kelihatan nyata. Dia mengajak anak-anak ibu itu ke rumah ibu itu dan disuruh oleh almarhum ibu sang pemuda itu. Dan gak berapa lama itu akhirnya sang anak-anak ibu itu datang ke rumah dan minta maaf sama ibu-ibu. Akhirnya ibunya sangat-sangat bahagia didatangin ketiga anaknya dan menantunya.
Sangat-sangat bahagia ibu itu. Setelah itu akhirnya berkumpullah kembali ketika anak itu dengan ibunya. Tapi itu tanpa sepengetahuan si bapak, mantan suami ibunya. Anak-anak itu masih takut kalau sampai si bapak tahu. Akhirnya menyembunyikanlah rahasia itu kepada si bapaknya. Di situ ketika anak itu akhirnya pulang, sampai saat ini dia masih menyimpan rahasia itu kepada sang bapaknya. Ya, di sini kita bisa mengambil hikmah dari cerita tadi ya teman-teman. Bila mana kita menjalin rumah tangga itu, kita harus saling bekerja sama dengan pasangan kita untuk membangun rumah tangga yang sakinah, wamadah, dan warohmah. Jaga keegoisan kita sebagai laki-laki, dan kita saling melengkapi dan menutupi kekurangan pasangan kita. Jangan kita sebagai imam kita bisa mentang-mentang dengan seorang perempuan, apalagi bermain licik seperti kisah tadi ya teman-teman. Itu nggak patut untuk dicontoh teman-teman. Dan kita lanjut menceritakan pemuda yang menolong tadi ya teman-teman. Lah, pemuda ini sebetulnya dia adalah mantan narapidana. Dia dulunya itu seorang penjahat, seorang perampok yang kejam. Kenapa dia masuk penjara? Yaitu tadi, dia melawan ibunya dan gak mau menuruti kata-kata ibunya. Akhirnya dia menyesal. Dia masuk penjara. Dia dihukum selama 3 tahun. Dia menyesali perbuatannya teman-teman. Di penjara dia bekerja sebagai buruh cuci untuk napi-napi lain, untuk menyambung hidupnya. Agar bisa menghasilkan uang-uang tambahan. Dan suatu ketika dia dipindahkan ke lapas di Jawa Timur, tapi lapas itu terpencil. Lapasnya sangat kecil. Di situ dia sangat tertindas. Tapi dia sabar. Dia tahu
dia anak orang nggak punya, tapi sang ibu dan sang bapaknya itu sangat sayang sama dia. Setiap 2 minggu sekali pasti pemuda itu dikunjungi oleh orang tuanya. Sang orang tua juga membawakan makanan, minuman, bahkan mengasihkan uang kepada pemuda itu. Dan di suatu hari waktu siang di lapas itu terjadi tawuran. Dipukulilah petugas-petugas lapas di situ sampai berdarah-darah. Ada keributan di lapas itu. Pemuda itu spontan saja ikut-ikutan. Akhirnya si pemuda ikutlah tawuran di situ. Gak berselang lama pihak polisi pun datang untuk mencegah keributan biar tidak meluas. Akhirnya seluruh provokator diamankan dan pemuda itu juga diamankan juga. Terus dipindahlah dia ke lapas yang lebih, ya kalau dilihat sih luarnya bagus, cuma dalamnya itu mengerikan gitu loh teman-teman. Sangat-sangat mengerikan. Di dalamnya itu banyak sekali peredaran narkoba. Bebas peredaran narkoba di sana itu. Akhirnya pemuda tersebut kena pengaruh teman-temannya. Akhirnya menggunakan narkoba juga di dalam lapas tersebut. Sudah, jadi pemuda itu pikirannya sudah nggak terkontrol dikarenakan pengaruh narkoba tersebut. Akhirnya orang tuanya tahu kalau pemuda tersebut memakai narkoba. Tapi kedua orang tua pemuda itu masih sabar teman-teman. Dia sangat sabar karena ini memang ujian. Dan setelah itu pemuda itu sampai punya hutang gara-gara narkoba. Di dalam itu sampai utangnya itu sampai sekitar 10 juta bahkan lebih. Tapi kedua orang tuanya tetap sabar, dilunasilah hutang-hutang pemuda itu. Akhirnya pemuda itu sedikit dia menyesal. Dan pemuda itu di lapas itu dia kenal seorang perempuan. Perempuan ini sangat cantik teman-teman.
Dia sangat cantik. Dia orang Jawa Timur ya, tepatnya itu orang Tulungagung. Dia sangat cantik, tapi sayangnya dia janda. Tapi namanya cinta itu buta. Dia gak pandang masih gadis atau janda, namanya pemuda ya, laki-laki ya. Dia saling cinta, meskipun sang pemuda di dalam, yang perempuan itu di luar, dia masih tetap bisa komunikasi. Sang perempuan itu juga setiap minggu menjenguk pemuda itu, sampai-sampai sang pemuda itu pengen cepat-cepat keluar dengan harapan bisa menikahi sang perempuan itu. Tapi banyak yang gak setuju dari pihak keluarga sang perempuan ya, terutama bibinya. Kalau si orang tuanya sih welcome saja, bibinya yang gak setuju. Bibinya gak setuju, dijelek-jelekin si pemuda tersebut. Akhirnya si pemuda tersebut dia kembali memakai narkoba, teman-teman, gara-gara perempuan janda tersebut, teman-teman. Karena sang perempuan tersebut memutuskan hubungannya, teman-teman, dengan pemuda tersebut ya. Akhirnya dia punya utang lagi dan nggak diketahui oleh orang tuanya. Lah disitulah dia sampai dikeroyok oleh teman-temannya yang punya utang itu. Terus dia dimasukin sel lah, di sel tikus. Di sel tikus itu dia sendirian, teman-teman. Habis itu dia dikurung di sel tikus sendirian sampai berbulan-bulan. Di situ dia sendirian, makan ya seperti itulah makanannya di penjara, teman-teman.
and spend my days with when I'm lonely with you.